Selamat malam. Saya Muhammad Rizky Yasabil akan menjelaskan tentang analisis algoritma Floyd Warshall. Algoritma Floyd Warshall sendiri adalah algoritma untuk mencari jarak terpendek pada suatu graf. Algoritmanya itu seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat yang sudah dijadikan program saja. Bagian kode ini cuma untuk inisialisasi. Kode algoritma dari Floyd Warshall-nya sendiri sebenarnya hanya bagian kode ini. Dia pertama akan mengecek apakah dia menemukan jarak yang lebih pendek dari yang telah tersedia. Jika ternyata ada jarak yang lebih pendek, dia akan mengupdate tabelnya dan memasukkan nilai yang sesuai. Ini adalah fungsi untuk menampilkannya, dan ini adalah mainnya. Di sini kita masukkan datanya ke dalam tabel, ke dalam matriks 4x4 menggunakan scanner, lalu dibuat objek dan dijalankan. Mari kita coba aja langsung. Misal di sini sudah ada contoh. Kita jalanin dulu programnya. Misal satu-satu kita ikuti yang dari tabel ini aja. 110. Jika dia infinite, kita ganti dengan 999. Min 2, 999, dan seterusnya. Dan keluar hasilnya. Ini adalah jarak terpendek yang ditemukan dari contoh graf seperti ini. Jika kita lihat di bawah, sudah terdapat outputnya. Saya kerjakan terlebih dahulu. Kodenya jalan ya dengan benar. Jadi untuk penjelasannya, dia hanya sebenarnya kodenya itu cuma ini, dan dia dimasukkan kepada 3 nested loop. Dan nested loop ini digunakan untuk mencari apakah ada jarak yang lebih pendek dari yang ditemukan pada tabel inisialisasi. Jika ada, dia akan menggantinya dengan angka yang sesuai. Ini adalah contoh misalnya iterasi pada K sama dengan 1, I sama dengan 1, dan J sama dengan 1. Karena belum ada yang berubah, jadi kurang menarik. Perubahan pertama terjadi pada saat ini. Saat K sama dengan 1, I sama dengan 2, dan J sama dengan 3. Dia menemukan bahwa angka minimalnya berubah dari apa yang telah ada di tabel. Karena 2 kurang dari 3, maka jarak dari node 2 ke node 3 dirubah menjadi 2. Begitupun seterusnya sehingga didapatkan hasil seperti ini. Jika ada contoh lain, mungkin bisa kita coba juga. Karena ya why not. Misal 0, 5, 999, 10, 999, 0, 3, 2, 999, 999, 0, 1, 999, 999, 0. Bisa dilihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Karena di sini infinity dilambangkan dengan 999, jadi ini sebenarnya masih sama aja. Dan ya, gitu aja sih. Terus untuk perbandingan dengan algoritma yang lain, ini kita bandingkan dengan algoritma Bellman-Ford. Seperti yang bisa kita lihat, algoritma Bellman-Ford ini sebenarnya cukup simpel juga, cuma dia memiliki lebih banyak iterasi. Dia mengiterasi ke semua node. Setelah dia
menjalankan iterasi ke seluruh node, dia menjalankannya lagi, dan terus sesuai dengan jumlah node dikurang 1. Terus perbandingan dengan Dijkstra. Dijkstra kodenya lebih rumit ya daripada vote Marshall. Nah, dan Dijkstra juga apa tuh? Dia hanya iterasinya sesuai dengan jumlah node. Dia mencari jarak terpendek tapi tidak mencari semuanya. Dia hanya mencari jarak dari satu node ke semua node lain. Sementara untuk Bellman-Ford dan vote Marshall dia bisa untuk dari seluruh node ke node yang lain. Enggak, lebih tepatnya cuma vote Marshall yang bisa dari satu node ke node yang lain. Dari seluruh node ke seluruh node lain. Kalau untuk Bellman-Ford dia hanya dari satu titik ke seluruh. Kalau algoritma Dijkstra dia dari satu titik ke titik yang lain, ke titik yang lain, titik yang lain. Terus ini grafik perbandingan waktunya dan kompleksitas waktu, kompleksitas space-nya, dan apakah dia bisa mengambil bobot negatif tidak. Bisa dilihat kalau yang hijau vote Marshall, merah Bellman-Ford, ungu Dijkstra. Dijkstra secara teori lebih cepat karena dia cuma iterasi sekali. Lalu tapi dia tidak bisa mengambil bobot negatif, jadi itu salah satu kelemahannya karena dia cuma iterasi, dia cuma mengecek sekali. Sebenarnya kompleksiti ini tidak bisa dijadikan patokan. Ini hanya pembuktian teori. Maksudnya saat pada pengaplikasiannya nanti misalnya kita menemukan sebuah graf, kita akan memilih algoritma yang tepat sesuai dengan graf yang kita punya. Jadi sebenarnya perbandingan ini nggak ada makna sih, cuma untuk kayak pembuktian aja kalau mereka tuh relatif lebih lama. Misalnya ini bisa dilihat vote Marshall tuh n pangkat 3 karena nested loopnya 3 cukup lama dibandingkan yang lain. Space kompleksitinya juga paling banyak, tapi sebenarnya dia yang paling simple sih. Itu aja kayak